warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrena Nurajib Musli dari kelas 12 MIPA 9, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mutasi gen dan mutasi kromosom. Dan sebelumnya saya telah membuat mind map. Sebelumnya perlu diketahui apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel. Perubahan materi genetik dapat merubah sifat pada tingkat sel maupun tingkat individu. Saya akan membahas mutasi gen terlebih dahulu. Mutasi gen adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan kesalahan penyalinan. Nah, mutasi gen ini biasanya juga disebut mutasi nonsense karena pada mutasi gen ini tidak mengubah pesan asam amino dari kodon triplet dalam sintesis polipeptida. Mutasi gen ini juga dibagi menjadi dua, mutasi gen buatan dan mutasi gen alami. Mutasi gen buatan sering juga disebut sebagai mutasi somatis. Perubahan atau mutasi ini bisa terjadi karena berbagai hal, seperti faktor lingkungan atau kesalahan yang dibuat oleh DNA saat proses pembelahan sel. Mutasi gen alami, mutasi yang diwariskan dari orang tua ke anak. Mutasi ini biasa disebut juga dengan mutasi germline atau turun-temurun. Jika DNA ini adalah DNA yang mengalami mutasi, maka bayi yang lahir dari sel telur ini akan mewariskan DNA mutasi itu di semua sel tubuhnya. Selanjutnya saya akan membahas mutasi gen basa nitrogen. Nah, mutasi basa nitrogen ini terbagi menjadi 4, yaitu ada duplikasi, adisi, insersi, dan delesi. Duplikasi adalah penggandaan, adisi penambahan, insersi penyisipan, dan delesi hilang. Ada contoh di samping. Terdapat rantai nukleotida DNA, ACC, GGC, TAA. Jika ia mengalami duplikasi basa nitrogen A, akan menjadi AAC, CGG, CTA. Jika rantai nukleotida tersebut mengalami adisi, basa nitrogen T akan menjadi TAC, CGG, CTA. Dan bisa dilihat selanjutnya insersi dan delesi. Membahas mutasi gen akibat perubahan jenis basa nitrogen. Yang pertama ada substitusi transisi, yang kedua ada substitusi transversi. Substitusi transisi adalah pergantian pasangan basa sesama jenis, yaitu sitosin dengan timin yang dimiliki oleh pirimidin. Lalu yang kedua, substitusi transversi adalah pergantian basa nitrogen dengan pasangan basa lainnya, yaitu adenin dengan timin. Adenin dimiliki oleh purin, timin dimiliki oleh pirimidin. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang mutasi gen akibat perubahan letak basa nitrogen atau transposisi. Perubahan letak basa nitrogen pada suatu rantai nukleotida. Terdapat contoh rantai nukleotida ada ACC, GTT, CAT yang mengalami transposisi antara G dan T. Bisa dilihat menjadi ACC, TGT, dan CAT. Akan membahas mutasi kromosom. Apa yang membedakan mutasi kromosom dengan mutasi gen adalah mutasi kromosom mengubah banyak gen di dalamnya. Itulah sebabnya mutasi kromosom memiliki pengaruh yang lebih besar pada tubuh dan dapat menimbulkan kelainan yang lebih serius jika dibandingkan dengan mutasi di tingkat gen. Dan saya akan membahas tentang mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Ada delesi, inversi, duplikasi, translokasi, dan katensi. Yang pertama ada delesi, yaitu hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Kemudian patahannya ini menyatu dengan kromosom lain yang sehomolog. Jika delesi ini terjadi, dapat mengakibatkan pertumbuhan lambat, keterbelakangan mental, kelainan jantung, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada duplikasi atau penggandaan, yang mana kromosom ini akan berlebih dan dapat mengakibatkan mata berukuran kecil pada lalat buah.
Yang ketiga ada inversi, perubahan urutan letak kromosom karena pembalikan segmen kromosom. Pembalikan ini terjadi karena kromosom patah, diikuti penyisipan gen-gen dengan urutan terbalik. Translokasi, peristiwa patahnya kromosom, kemudian patahannya ini tidak menempel pada kromosom sehomolognya. Selanjutnya yang terakhir, katensi, terjadi jika dua kromosom homolog membelah menjadi 4 kromosom, dan kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk lingkaran. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada euploid dan aneuploid. Euploid adalah perubahan pada seluruh set kromosom sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Euploid dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu ada monoploid, diploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya dinamakan polyploid. Bisa dilihat pada tabel. Aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom menyebabkan jumlah suatu individu menjadi lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah kromosom normalnya. Misalnya 2n+1 atau 2n+2 atau 2n-1 atau 2n-2 dan seterusnya. Penyebab terjadinya aneuploid terdapat 2, yaitu anaphase lag dan non-disjunction. Anaphase lag adalah peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelondong pembelahan saat meiosis. Kemudian ada non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada saat anafase meiosis 1 atau gagal berpisah pada pasangan kromatid selama anafase meiosis 2. Membahas mutagen atau penyebab dari mutasi, yaitu yang pertama ada mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Mutagen kimia biasanya terdiri atas senyawa-senyawa kimia yang pada umumnya bersifat racun bagi tubuh. Senyawa kimia tersebut tidak mudah larut dalam air, tetapi larut dalam lemak, sehingga dapat terjadi penimbunan di dalam tubuh, seperti pestisida, asam nitrit, akridin, asam nitrat, dan lain-lainnya. Kemudian, mutagen fisika, yaitu radiasi sinar yang dihasilkan dari unsur-unsur radioaktif. Mutagen fisika sebagian telah tersedia di alam, namun beberapa sengaja dibuat untuk kepentingan penelitian, seperti sinar ultraviolet, sinar X, sinar kosmik, sinar alfa, sinar gamma, sinar beta, neutron, dan lainnya. Kemudian mutagen biologi, misalnya virus dan bakteri. Asam nukleat dalam virus dan bakteri mampu merusak kromosom sel sehingga terbentuklah sel-sel yang abnormal. Saya rasa cukup sekian penjelasan mutasi gen dan kromosom dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.